Højlund, sebuah mimpi lama yang masih menggoda Roma. Nama Rasmus Højlund kembali menghangat di lanskap Serie A. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio dalam wawancaranya dengan media Denmark Tipsbladet, minat dari AS Roma terhadap sang penyerang asal Denmark bukan sekadar isapan jempol. Gian Piero Gasperini, yang mengenal Højlund secara langsung dari masa kebersamaan mereka di Atalanta, disebut sebagai pengagum berat sang striker. Hubungan masa lalu itu bisa menjadi kunci, namun bukan tanpa tantangan. Pasalnya, Manchester United mematok valuasi sekitar 45 juta euro, angka yang jelas di luar jangkauan finansial Roma, terlebih dalam iklim pasca FFP yang masih membatasi ruang gerak. Karena itu, opsi pinjaman muncul sebagai satu-satunya jalur realistis bagi Giallorossi. Saat ini, pihak United tengah mengevaluasi masa depan Højlund, dan jika tak ada tawaran permanen yang konkret, klub Inggris itu mungkin bersedia membuka diri untuk mencari solusi transisi, termasuk skema pinjaman. Roma mengintip celah. Impian membawa kembali Højlund ke Serie A masih hidup, walau rapuh, namun tak mustahil. Roma naik kelas, telah masuk elit Adidas. Menurut laporan dari portal khusus Footy Headlines, AS Roma telah bergabung dalam kelompok elit Adidas mulai musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Langkah ini menandai perpindahan status klub dari klasifikasi Premium B ke level tertinggi, yakni kategori A, sejajar dengan raksasa-raksasa Eropa. Sebagai bagian dari pengakuan prestisius ini, Giallorossi akan mengenakan jersey berteknologi HIT, RDY, teknologi mutakhir yang selama ini hanya diperuntukkan bagi klub-klub papan atas yang disponsori Adidas. Ini menandai evolusi signifikan dalam kerjasama antara Roma dan merek asal Jerman tersebut. Lebih dari itu, jersey ketiga musim depan akan menampilkan logo ikonik trefoil, sebuah elemen desain eksklusif yang hanya diberikan kepada mitra utama Adidas. Dengan demikian, Roma kini berada dalam lingkaran elit yang mencakup klub-klub besar seperti Bayern Munich, Real Madrid, Juventus, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Celtic, Aston Villa, dan Newcastle United. Langkah ini bukan hanya simbol pengakuan komersial, melainkan juga representasi dari transformasi citra global Roma, sebuah klub yang kini bukan sekadar penantang, tetapi bagian dari ekosistem eksklusif sepak bola Eropa. AS Roma telah mencapai kesepakatan awal dengan Rennes untuk transfer Ibrahim Salah. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, AS Roma telah mencapai kesepakatan awal dengan Rennes untuk transfer Ibrahim Salah, winger berusia 23 tahun asal Maroko. Mahar transfer dikabarkan berada di kisaran 5 hingga 7 juta euro, angka yang, dalam dinamika pasar saat ini, tergolong moderat untuk pemain bertalenta sepertinya. Musim lalu, Salah mengakhiri kompetisi di Brest, setelah sempat berselisih dengan pelatih Rennes asal Prancis. Tak hanya konflik internal, ia juga sempat diganggu cedera metatarsal yang memaksanya naik meja operasi. Sang pemain baru kembali bermain beberapa hari sebelum musim berakhir, saat semuanya, dalam banyak hal, sudah terlambat. Kini, segalanya tergantung pada jam-jam ke depan, apakah ini akan menjadi kesepakatan nyata, atau hanya sekadar bayang-bayang lain di jendela transfer musim panas. Yang pasti, pekerjaan Masara saat ini sangat menentukan. Menyusun sebuah tim kompetitif yang siap tampil pada Senin mendatang, sembari mengelola konsekuensi dari bulan Juni, saat ketidakpastian soal financial fair play UEFA mendominasi, bukan tugas ringan. Salah mencatatkan 21 penampilan, 2 gol, dan 1 assist musim lalu. Meski statistiknya tak mencolok, daya tahan fisik serta fleksibilitas taktis membuatnya jadi sosok yang dipercaya Masara. Jika tidak, Roma takkan menginvestasikan waktu dan energi sedemikian rupa. Singkatnya, nama baru telah ditambahkan ke daftar panjang pemain yang dirumorkan bakal merapat ke Trigoria, dan mungkin, seperti beberapa pendahulunya, akan benar-benar bersinar di bawah langit Roma. Giallorossi siapkan pendamping baru di lini depan. Artem Dovbyk akan menjadi satu-satunya penyerang yang dipastikan bertahan di lini depan AS Roma untuk musim mendatang. Setelah kembali ke ibu kota bersama keluarganya, penyerang asal Ukraina itu tetap disiplin berlatih secara mandiri, bahkan selama masa liburan. Ambisinya jelas, meyakinkan Gian Piero Gasperini dan melampaui torehan 17 gol yang ia cetak musim lalu. Meski Matthias Soule dan Stefan El Shaarawy masih menjadi opsi pelapis,
manajemen Roma kini fokus pada perburuan nama baru untuk mendampingi atau menggantikan Dovbyk di jantung serangan. Target utama saat ini adalah Evan Ferguson, penyerang muda milik Brighton. Roma berencana mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen, namun harus bersaing dengan Atalanta yang juga meminatinya. Di balik meja kerja Direktur Olahraga Frederick Massara, sejumlah nama alternatif terus dipantau. Nikola Krstovic, yang menolak tawaran terbaru dari Leeds, telah menyatakan keterbukaannya untuk bergabung ke Trigoria. Georges Mikautas juga masuk radar dan mendapat penilaian positif dari tim pelatih. Sementara itu, dua opsi dari jalur luar, Armand Laurente, Sassuolo, dan Ryan Vitor, talenta muda yang sedang naik daun, masih terus dipantau secara cermat, sebagai bagian dari strategi jangka menengah Roma di sektor ofensif. Hermoso dan masa depan yang menggantung di Trigoria. Laporan dari Corriere dello Sport via Chiara Zucchelli mengungkap bahwa Mario Hermoso tengah menjalani fase penting dalam kariernya. Setelah musim yang penuh gejolak, mulai dari kepergiannya dari Atletico Madrid, masa singkat bersama Bayer Leverkusen yang terganggu cedera bahu, hingga kontrak jangka panjang dengan AS Roma, bek asal Spanyol itu akan kembali ke Trigoria, dengan ikatan kontrak hingga 2027 senilai lebih dari 3 juta euro per musim. Namun, peta masa depannya belum benar-benar terbuka. Gian Piero Gasperini tak menjadikannya bagian integral dari proyek barunya, dan Roma siap mempertimbangkan tawaran yang masuk. Meski begitu, di internal klub, ada keyakinan bahwa Hermoso mungkin masih bisa memainkan kartunya dan membuktikan diri selama pramusim. Ketertarikan datang dari Valencia, yang mengajukan formula pinjaman dengan opsi pembelian. Tetapi, Giallorossi bersikeras pada klausul kewajiban membeli jika jumlah penampilan tertentu terpenuhi, sebuah detail yang membuat negosiasi berjalan lambat. Jika solusi konkret tak tercapai dalam beberapa hari ke depan, Hermoso akan kembali tersedia untuk tim mulai hari Minggu. Pramusim bisa jadi panggung terakhirnya di Roma, atau justru titik balik yang tak disangka. AS Roma tawar 20 juta euro untuk El Ainaoui. Roma telah mengarahkan perhatian mereka kepada Neil El Ainaoui, gelandang Prancis kelahiran 2001 yang bermain untuk RC Lens. Menurut Matteo Moretto, Giallorossi telah mengajukan tawaran resmi awal senilai sekitar 20 juta euro. El Ainaoui, yang tampil menonjol di Ligue 1 musim ini karena kemampuan teknis, visi, dan soliditasnya di lini tengah. Dia telah menjadi salah satu profil paling menarik di pasaran bagi beberapa klub Eropa. Namun, terlepas dari minat khusus Roma, masih ada kesenjangan antara tuntutan finansial Lens dan proposal Roma. Kontak antara kedua klub akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang, dengan harapan dapat mendekatkan posisi mereka. Serta kemudian mencapai kesepakatan yang memungkinkan El Ainaoui menyelesaikan kepindahannya ke Roma. Roma mencar bek kanan terus berlanjut. Dalam upaya memperkuat sektor kanan pertahanan demi menyempurnakan skema taktis Gian Piero Gasperini, Giallorossi kini dikaitkan dengan Arnaud Martinez, bek muda berbakat milik Girona. Menurut laporan Gazzetta Regionale, sang pemain telah ditawarkan ke Roma dalam beberapa jam terakhir. Klub asal Catalonia menilai talenta asal Spanyol itu di kisaran 15 juta euro, angka yang masih masuk akal jika melihat potensi serta fleksibilitas yang dimilikinya. Martinez, yang dikenal dengan kematangannya dalam membaca permainan dan kapasitas teknis di atas rata-rata untuk pemain seusianya, bisa menjadi elemen penting dalam rencana baru Gasperini, terutama dalam sistem yang menuntut dinamika tinggi dari bek sayap.